Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Westi Rahmiatul dengan NIM 200591106. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas Project Based Learning mata kuliah Statistika Multivariat yang diampu oleh Bapak Ilham Taib, yang mana tugas kali ini adalah mengolah data menggunakan aplikasi SPSS menggunakan tiga metode, yaitu yang pertama menggunakan analisis faktor, yang kedua regresi linear berganda, dan yang ketiga adalah analisis kovarian. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang saling ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit daripada variabel yang diteliti tersebut. Nah, secara umum, analisis faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis faktor eksploratori dan yang kedua adalah analisis faktor konfirmatori. Nah, dalam analisis faktor eksploratori tersebut akan dilakukan eksplorasi dari indikator-indikator atau variabel-variabel manifest yang ada, yang mana nantinya akan terbentuk faktor-faktor yang kemudian dilakukan interpretasi terhadapnya untuk menentukan variabel-variabel laten apa saja yang dapat diperoleh. Nah, terkait dengan eh, analisis faktor yang kedua, yaitu analisis faktor konfirmatori. Nah, analisis faktor konfirmatori ini kita secara a priori berlandaskan landasan teori dan konsep yang telah dimiliki. Kita sudah mengetahui berapa banyak faktor yang harus terbentuk, serta variabel-variabel laten apa saja yang termasuk ke dalam faktor-faktor tersebut. Nah, untuk selanjutnya, mungkin bisa langsung saja kita olah datanya menggunakan analisis faktor. Yaitu yang pertama kita menggunakan aplikasi SPSS. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Hmm, Nah, ini adalah aplikasi SPSS. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memindahkan data yang sudah ada ke dalam aplikasi ini, yang mana datanya kita letakkan di Excel. Nah, ini merupakan data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kita salin. Nah, selanjutnya kita tempel pada bagian data view. Nah, ini merupakan data yang kita salin dari Excel tadi ke aplikasi SPSS. Terlihat bahwasanya terdapat 21 variabel di dalam ini. Namun di sini belum ada keterangan yang sesuai dengan Excel tadi. Dapat kita lihat pada variabel view. Nah, di sini nama-namanya belum tersusun, yaitu hanya variabel 1 sampai 21. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu pada bagian nama, yaitu dengan yang pertama adalah umur. Yang kedua adalah gender. Yang ketiga adalah education. Yang keempat, bidang. Yang kelima, lama. 6 golongan. 7 HP. 8 isi. 9 SAK. 10 pelatihan. 11 PS1. 12 EE1. 13 ISE1.
14 ANX1, 15 SU1, selanjutnya 1, pengalaman SAK, pelatihan SAK, SAK di rumah, SAK di kantor, dan frekuensi. Nah, di sini kita telah mengganti nama-nama variabel tersebut. Di sini measure-nya masih unknown, dapat kita ganti menjadi nominal. Jadi kita ganti semuanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita telah mengganti terkait dengan nama dan measure-nya. Nah, dapat kita lihat pada data view. Nah, di sini telah berganti yang tadinya di sini belum ada nama-namanya, masih berupa variabel 1, 2, sampai 21. Nah, sekarang sudah terlihat ada umur, gender, education, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita lanjut untuk mengolah data yang sudah kita lampirkan di sini, yaitu yang pertama, kita bisa mengambil yaitu analyze, kita ambil dimension reduction, ambil faktor. Nah, untuk yang pertama, kita pindahkan terlebih dahulu variabel-variabel, yaitu umur, gender, education, bidang, lama, golongan, HP, dan PC, ke bagian variabel yang ada yang di sini, yang kosong di sini, dengan cara memilih menu panah. Nah, sudah beralih. Selanjutnya adalah kita mengambil deskriptif, lalu mencentang initial solution. Selanjutnya kita ambil anti-image dan KMO and better let's depth of spacicity. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menekan continue. Oke. Nah, ini merupakan output dari analisis yang kita lakukan. Nah, di sini dapat kita lihat ada KMO-nya, and Bartlett's test, ada anti-image, ada commonalities, ada total variance applied, ada komponen matrix. Nah, jadi di sini kita dapat melihat mana variabel-variabel yang valid dan mana variabel yang tidak valid untuk kita masukkan. Jadi, berdasarkan konsep dari analisis faktor, kita harus mendapatkan komponen matriks ini menjadi hanya satu komponen. Yang mana kita lihat di sini ada 3 komponen. Yang mana hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang sekiranya tidak valid untuk membuktikan hasil data yang kita lakukan. Nah, caranya kita untuk menelusuri variabel mana yang sekiranya tidak valid untuk kita masukkan, yaitu dengan melihat di bagian anti-image. Yang mana konsepnya adalah jika misalnya uh, ada datanya yang di bawah 0,5, berarti data tersebut merupakan data yang tidak valid. Nah, untuk mengatasinya, kita mengeluarkan data tersebut dari analisis yang kita lakukan. Dapat kita lihat
pada bagian data image ini, yaitu yang berada di 0,5 adalah ini ada bidang, ada golongan. Jadi dapat kita keluarkan satu persatu, yaitu yang pertama adalah golongan. Hmm, langsung saja kita keluarkan, yaitu dengan cara analyze lagi, ambil seperti tadi, dimension reduction, faktor, kita keluarkan yaitu golongan. Keluarkan, lanjut kita ambil oke. Nah, terlihat masih ada dua komponen, berarti ada komponen yang perlu kita keluarkan lagi. Kita lihat lagi di anti-image. Nah, masih ada, yaitu data pada bidang. Langsung saja kita keluarkan juga pada bagian bidang. Analyze lagi, dimension reduction, faktor, kita keluarkan bidang. Oke. Nah, di sini ternyata masih terdapat dua komponen. Jadi balik lagi kita lihat pada anti-image, apakah masih ada data yang di bawah 0,5? Ternyata di sini tidak ada lagi data di bawah 0,5. Nah, untuk selanjutnya, kita dapat mengambil data yang di atas 0,5, tetapi datanya yang paling kecil, yaitu 0,554, yang mana ini adalah lama. Berarti dapat kita keluarkan, analyze lagi, dimension reduction, faktor, lama, kita keluarkan. Oke. Nah, mari kita lihat apakah sudah terdapat satu komponen yang kita hasilkan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu komponen, yang mana eh, pada analisis yang kita lakukan tadi ada beberapa variabel, namun yang variabel yang valid hanya ada umur, gender, education, HP, dan PC. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan indikator-indikator yang valid ini untuk membentuk faktor scores. Yang mana faktor scores ini merupakan nilai variabel laten yang akan digunakan pada analisis statistik lainnya. Nah, mungkin langsung saja kita analyze lagi. Dimension reduction, faktor, kita ambil scores. Nah, kita checklist bagian save as variables, continue, oke. Nah, setelah itu dapat kita lihat bahwasanya tidak ada perubahan terkait dengan output yang kita hasilkan. Namun yang menjadi pembeda di sini adalah uh, adanya tambahan variabel di sebelah kanan ini, yaitu ada fak1 underscore 1. Nah, yang mana nanti variabel ini dapat kita gunakan menjadi nilai variabel yang nantinya kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Misalnya kita ingin menggunakan analisis regresi, PET, MDS, dan lain sebagainya. Jadi, uh, itulah gunanya tambahan dari scores tadi. Nah, lanjut kita untuk mengolah data selanjutnya. Kita ambil lagi analyze, dimension reduction, faktor. Nah, kita keluarkan beberapa variabel yang tadinya sudah kita olah, kita keluarkan. Selanjutnya kita masukkan yaitu SAK dan pelatihan. Nah, sama halnya dengan tadi, kita deskriptif, kita menguji untuk mencari KMO dan anti-image. Continue, kita ambil oke. Nah, ini adalah hasilnya. Apakah dari SAK dan pelatihan ini sudah membentuk satu komponen? Mari langsung saja kita lihat.
Nah, di sini ternyata dari variabel SAK dan pelatihan tadi sudah membentuk satu komponen. Berarti tidak ada variabel yang perlu kita keluarkan karena dua variabel tersebut sudah valid. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, kita dapat mencari scoresnya. Nah, kita lihat apakah ada tambahan variabel. Nah, di sini sudah ada tambahan variabel dari scores yang kita lakukan tadi. Lanjut, kita olah lagi dimension reduction, faktor, kita keluarkan SAK dan pelatihannya. Kita lanjut ke PE1, PE1 sampai dengan SO1. Kita pindahkan ke sini. Jadi kita analisis satu persatu, yaitu deskriptif. KMO dan anti-image. Kita ambil oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat selanjutnya apakah komponennya sudah satu. Ternyata komponen yang dihasilkan ada dua. Yang mana di sini berarti ada variabel yang tidak valid yang perlu kita keluarkan. Kita lihat lagi seperti tadi, kita lihat di bagian anti-image. Apakah ada data yang di bawah 0,5? Ternyata tidak ada data yang di bawah 0,5. Seperti yang kita lakukan tadi, jika tidak ada data di bawah 0,5, dapat kita ambil data yang paling terkecil. Yang paling kecil di sini adalah SUC1. SUC1. Langsung saja kita keluarkan SUC1. Terus kita oke. Mari kita lihat apakah sudah terbentuk satu komponen. Nah, di sini telah terbentuk satu komponen, yang mana komponen yang valid di sini ada PS1, EE1, ISE1, ANX1, dan SOL1. Jadi yang telah kita keluarkan tadi merupakan variabel yang tidak valid. Nah, dapat juga kita hitung scoresnya. Kita lihat scoresnya. Scores, save as variables, continue. Oke. Nah, kita lihat apakah sudah ada tambahan variabelnya. Nah, di sini adalah hasil yang telah kita lakukan tadi. Nah, lanjut kita analisis variabel selanjutnya. Kita keluarkan terlebih dahulu variabel ini. Lanjut ke pengalaman SAK sama dengan frekuensi. Pindahkan. Kita ambil deskriptif, sudah KMO, anti-image, continue. Oke. Kita lihat apakah di sini sudah satu komponen. Ternyata ada 3 komponen, berarti ada lagi variabel yang harus kita keluarkan. Balik lagi kita lihat anti-image. Di sini ternyata semuanya di bawah 0,5. Tapi kita coba dulu untuk mengeluarkan satu persatu dari angka yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah pelatihan SAK. Baik, lanjut saja kita keluarkan yang pelatihan SAK. Langsung kita analisis. Apakah sudah ada satu komponen? Ternyata masih 2 komponen, berarti masih ada yang perlu kita keluarkan. Nah, lihat lagi di anti-image. Nah, di sini ada lagi beberapa yang di bawah 0,5. Yang paling terkecil adalah SAK di kantor. Berarti SAK di kantor kita keluarkan. Nah, kita lihat apakah sudah satu komponennya. Nah, di sini sudah menunjukkan komponen matriksnya hanya satu komponen.
Nah, selanjutnya kita ambil scoresnya. Mari kita lihat apakah sudah terbentuk satu variabel lagi. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi ada 4 variabel baru yang mana ini merupakan variabel variabel laten yang nantinya nilai-nilai ini menjadi nilai variabel masing-masing yang dapat digunakan eh, jika kita melanjutkan analisis ini. Misalnya kita ingin melanjutkan ke analisis regresi, MDS, PET, dan lain sebagainya. Jadi, data variabel yang 4 ini dapat kita gunakan. Dapat kita lihat di variabel view. Nah, ini mungkin bisa kita ganti dengan X, X1. Ini bisa kita ganti dengan X2. Ini bisa kita ganti dengan Y. Ini dengan X3. Nah, jadi kita telah selesai mengolah data menggunakan analisis faktor, yang mana dapat kita lihat outputnya seperti ini. Ini tadi adalah yang terakhir, olahan data kita yang terakhir. Jadi di analisis faktor ini kita dapat melihat data KMO and Bartlett's test, ada anti-image metric, uh, ada commonalities, ada total variance explained, ada komponen matrix. Nah, jadi intinya di komponen matriks ini kita harus hanya ada satu komponen yang mana ini menunjukkan bahwasanya variabel-variabel inilah yang valid dan konsisten untuk bisa kita olah untuk dan kita gunakan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasannya variabel-variabel yang hasil dari faktor skors yang terbentuk ini adalah merupakan nilai variabel yang dapat kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Yang mana uh, untuk analisis faktor kita setelah selesai, kita dapat lanjut ke analisis regresi linear berganda. Nah, karena variabel ini dapat kita gunakan untuk analisis selanjutnya, jadi dapat kita gunakan untuk analisis regresi linear berganda. Nah, langsung saja, uh, sebelumnya, analisis regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam regresi linear berganda ini kita juga dapat melakukan pengujian asumsi klasik seperti multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Nah, langsung saja kita olah variabel ini ke analisis regresi linear berganda. Caranya adalah yang pertama, kita ambil analis seperti tadi. Nah, selanjutnya kita ambil uh, regression, ambil linear. Nah, di sini untuk variabel dependennya dapat kita letakkan Y. Kita pindahkan ke dependen. Untuk X1, X2, X3 dapat kita pindahkan ke dependen. Nah, selanjutnya untuk
kita mendapatkan hasil uji asumsi klasik, kita dapat mengaktifkan beberapa menu di aplikasi ini, yaitu yang pertama dengan mengambil statistik dan mencentang collinearity diagnostik dan Durbin Watson, yang mana ini dapat menghasilkan data multikoliniaritas. Selain itu, selain multikoliniaritas, kita juga dapat melihat hasil dari autokorelasi. Nah, dapat kita ambil continue. Selanjutnya kita juga dapat melihat heteroskedastisitas dan normalitas dengan cara ambil plots. Ambil Z-pred ini dipindahkan ke YX, yang Z-resid kita pindahkan ke Y. Selanjutnya kita checklist normal probability plot dan continue. Nah, setelah semuanya kita sudah ambil, langsung saja kita tekan OK untuk melihat outputnya. Nah, ini merupakan hasil dari olahan data kita menggunakan regresi linear berganda. Di sini ada variabel enteret, ada modal summary, ada ANOVA, koefisien, ada collinearity diagnostik, ada residual statistik, ada chartnya juga. Nah, ini scatter plot. Nah, dari output yang telah kita hasilkan ini, kita dapat menganalisis yang pertama, yaitu menganalisis multikoliniaritas, yang mana untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat melihat pada tabel koefisien. Nah, ini. Nah, di sini kita dapat melihat toleransi dan VIF yang dihasilkan. Di sini ada toleransi untuk X1 ada 0,923, X2 0,890, X3 0,962, dan VIF-nya ada 1,083, untuk X2 ada mohon maaf, untuk statistik VIF-nya yang X1 1,083, X2 1,124, yang ketiga X3 yaitu 1,040. Selanjutnya kita dapat membaca autokorelasi melalui model summary. Tabel summary di bagian nih, ada di bagian Durbin Watson, yang mana pada teori regresi linear berganda, jika misalnya di antara 0 sampai 0,982 itu merupakan autokorelasi positif. Selanjutnya di antara 0,92 sampai 1,539 itu merupakan ragu-ragu. Nah, dari 1,539 sampai 2,481 berarti tidak ada autokorelasi. Di antara 2,81 sampai 3,018 berarti ragu-ragu, dan dari 3,018 sampai 4 berarti autokorelasi negatif. Nah, dapat kita lihat hasil dari analisis kita yaitu 1,694, yang mana berdasarkan teori tadi, ini merupakan tidak ada autokorelasi karena 1,694 berada pada titik 1,539 sampai 2,481. Hal ini menunjukkan bahwasanya data kita tidak ada autokorelasi. Nah, selanjutnya kita analisis heteroskedastisitas. Mana kita dapat melihat dari scatter plot ini. Nah, berdasarkan teori bahwasanya jika sebaran titik
tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi homoskedastisitas. Namun, hal ini dalam membaca analisis ini bersifat subjektif karena bisa saja sebagian orang memandang suatu suatu hasil tersebut berpola dan orang lainnya berpandangan bahwa itu eh, ada pola. Nah, jika analisis saya sendiri melihat pola yang dihasilkan, di sini terdapat beberapa pola yang tidak tersebar secara secara luas seperti ada yang berhimpitan, ada membentuk seperti eh, suatu pola karena dia berdempet, jadi tidak tersebar seluruhnya. Dan jadi saya menyimpulkan bahwasanya eh, terlihat bahwa sebaran titik-titiknya ada yang tidak tersebar, jadi berdempet. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya terjadi heteroskedastisitas dalam beberapa titik. Nah, selanjutnya kita dapat menguji normalitas yang mana dapat kita lihat pada grafik nama PP Plot of Regression Standard Residual. Nah, berdasarkan teori katanya eh, jika semisalnya eh, sebaran titik dari gambar 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 plot tersebut relatif mendekati garis lurus, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi secara normal. Nah, di sini saya juga melihat bahwasanya eh, titik-titik tersebut tersebar di garis lurus tersebut. Namun sebenarnya tidak ada batasan yang jelas mengenai dekat atau jauhnya sebaran titik tersebut sehingga sangat dimungkinkan terjadi kesalahan penarikan kesimpulan. Namun di sini saya dapat melihat bahwasanya titik-titik tersebut relatif mendekati pada garis. Nah, itu merupakan hasil dari analisa kita terkait dengan estimasi model regresi linier berganda menggunakan uji asumsi klasik. Nah, eh, untuk selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu analisis kovarian. Untuk analisis kovarian, kita menggunakan data yang berbeda. Jadi, saya telah memiliki data untuk kita masukkan. Bisa langsung kita ambil new data saja. Mungkin ini dapat kita save terlebih dahulu untuk hasil dari analisis. Nah, ini sudah saya pindahkan data dari Excel tadi ke aplikasi SPSS. Nah, seperti tadi kita ganti terlebih dahulu data ini, yaitu yang pertama di variabel satunya dengan nama nilai mahasiswa untuk mata kuliah A. Nah, di sini kita IT dan selanjutnya adalah dosen pengajar. Nah, di sini sudah ada datanya. Selanjutnya kita analisis berdasarkan analisis kovarian. Yaitu yang pertama kita
ambil analyze. Selanjutnya ambil general linear model. Yang ini kita ambil univariat. Nah, kita untuk ini kita pisah, yaitu yang pertama kita letakkan I key di bagian covariat, kita pindahkan dosen ke fixed faktor dan nilai kita pindahkan ke dependent variable. Nah, dapat kita langsung saja kita tekan OK untuk melihat outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Nah, ini merupakan hasil dari SS tipe 3. Yang mana dari hasil ini dapat terlihat bahwa angka signifikasi untuk perubahan IQ adalah 0,0000. Yang mana nilai sig-nya adalah kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linear antara IQ dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi analisis kovarian telah terpenuhi. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosen yang pengajar terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh IQ dari model. Nah, dari hasil dapat kita lihat bahwa angka signifikasi untuk perubahan dosen yang mengajar adalah 0,024. Nah, karena nilainya juga termasuk jauh dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ pada tingkat kepercayaan 95%, ada pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, untuk mengetahui pengaruh IQ mahasiswa dan perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa, secara simultan dapat dilihat dari angka signifikasi pada bagian correction model. Nah, di sini terlihat bahwa signifikasinya adalah 0,000. Nah, karena di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Correction model, nih, ditolak. Jadi, sehingga pada tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, ini merupakan hasil dari tipe 3. Kita dapat melihat hasil menggunakan tipe 1 dengan cara ambil analyze. Kita ambil lagi tadi general linear model, univariat. Kita ganti di bagian model dengan ambil tipe 3. Tipe 1, mohon maaf. Continue. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari tipe 1. Nah, karena menggunakan SS tipe 1, maka pengujian hanya dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai mahasiswa. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh IQ dari model. Nah, dari hasil pengolahan yang terlihat ini bahwa angka signifikasi dosen pengajar yaitu 0,24. Yang mana ini jauh dari 0,05 sehingga ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ pada tingkat kepercayaan 95%, ada pengaruh perbedaan dosen pengajar dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa.
Nah, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh IQ mahasiswa, dan perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh, mahasiswa secara simultan dapat dilihat dari correction model tadi, yaitu 0,0000, maka ini jauh dari 0,05 sehingga juga ditolak. Nah, dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95%, secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, mungkin itu penjelasan kita terkait dengan analisis kovarian. Jadi, eee, mungkin, itulah pembahasan kita pada kali ini. Kita telah menyelesaikan terkait dengan analisis faktor, regresi linear berganda, dan analisis kovarian. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.